kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Masih ingat negara-negara ASEAN itu apa saja? Ya, mari kita mengingat kembali. Negara-negara anggota ASEAN itu ada 10. Yang pertama yaitu Indonesia, negara kita sendiri ya. Kemudian Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, dan yang terakhir adalah Myanmar. Nah, itu adalah 10 negara-negara anggota ASEAN. Nah, bagaimana kondisi ekonomi atau kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN? Itu meliputi berbagai bidang anak-anak. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada pertambangan, yang ketiga kehutanan, yang keempat bidang industri, yang kelima jasa, yang keenam perikanan atau perairan. Nah, mari kita bahas satu persatu kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN yang ada 10 tadi ya. Nah, dimulai dari negara kita, Indonesia. Kegiatan ekonomi ini biasanya meliputi dua hal, ada kegiatan ekspor dan ada kegiatan impor. Nah, kegiatan ekspor itu apa? Ekspor itu berarti kita menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor itu adalah kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Untuk kegiatan ekspor itu apa saja? Nah, yang kita ekspor itu adalah berupa hasil tambang. Hasil tambangnya ini berupa timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas, dan nikel. Kemudian di bidang pertanian itu yang kita ekspor adalah pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, teh, dan tembakau. Sedangkan untuk di bidang perikanan atau perairan, negara kita itu pernah mengekspor ikan tuna dan udang. Lalu apa yang diimpor Indonesia dari negara lain? Meliputi perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Untuk kegiatan ekspornya, Malaysia ini kalau di bidang pertambangan itu yang diekspor adalah biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak. Nah, biji timah ini merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia. Kalau di bidang pertanian, apa yang diekspor Malaysia? Itu ada karet dan kelapa sawit. Kalau di bidang industri itu industrinya adalah pengolahan bahan mentah. Sedangkan untuk impornya, yang diimpor ini adalah alat-alat industri, mesin, dan alat transportasi. Lanjut ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini kegiatan ekspornya. Nah, ini yang diekspor adalah minyak mentah, gas alam, produk minyak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Brunei Darussalam ini merupakan negara di Asia Tenggara yang kaya karena sektor minyak ini ya, karena ekspornya ini. Kemudian kalau yang diimpor itu berupa mesin, mobil, dan barang elektronik serta beras dan gula. Lanjut ke negara Singapura. Nah, kegiatan ekonomi utama di Singapura itu meliputi jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, industri, dan pariwisata. Untuk kegiatan ekspornya apa saja? Ya, kapal, barang elektronik, dan bahan makanan. Kemudian untuk impornya berupa bahan baku industri. Jadi Singapura ini mengimpor atau mendatangkan bahan baku industri dari negara lain. Dan di Singapura itu tidak ada kegiatan pertanian anak-anak ya. Jadi Singapura itu mengandalkan kegiatan ini, yang 5 ini. Dan yang utama itu adalah jasa dan
industri. Berikutnya kita lanjutkan ke Thailand. Kegiatan ekonomi utama di Thailand itu meliputi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri. Nah, Thailand itu disebut sebagai negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Bisa dikatakan bahwa Thailand itu merupakan lumbung beras di Asia Tenggara. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena Thailand ini menjadi penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Berikutnya kita lanjutkan ke Filipina. Nah, sebagian besar penduduk Filipina ini bermata pencarian sebagai petani. Jadi di bidang pertanian ya, berarti kegiatan ekonomi yang utama. Merupakan negara penghasil kopra atau kelapa terbesar di dunia. Industri menghasilkan alat elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, dan mebel. Sektor kehutanan menghasilkan rotan dan kayu. Sedangkan kalau sektor pertambangan menghasilkan emas, perak, besi, dan mangan. Lanjut kita ke Vietnam. Kalau Vietnam itu ya hampir sama dengan Filipina tadi anak-anak ya. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Barang yang diekspor itu meliputi beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan untuk yang diimpor meliputi bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Kamboja. Kalau Kamboja, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Komoditas ekspor utamanya adalah beras. Sedangkan yang diimpor meliputi minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke negara Laos. Laos ini juga hampir sama dengan Vietnam. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian utama meliputi beras, jagung, tembakau, kopi, dan jeruk. Komoditas ekspornya meliputi biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus. Sedangkan yang diimpor meliputi minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Sekarang kita lanjutkan ke Myanmar. Myanmar sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Komoditas utamanya berupa kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai kerajinan. Yang diekspor apa saja? Meliputi beras, kacang-kacangan, ikan, udang, karet, dan kayu. Sedangkan untuk yang diimpor meliputi baja, mesin, kendaraan, suku cadang, semen, minyak mentah, dan bahan baku kimia.